memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Pada tanggal 1 November 2021 ini merupakan awal bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman posisi di awal bulan seperti sekarang ini, sebaiknya teman-teman melakukan cross check di setiap time frame sampai posisi time frame terbesar, atau dari time frame terbesar menuju ke time frame terkecilnya. Ya. Misal kita boleh melihat dari posisi monthly-nya sebelum kita melihat H1-nya, ya, per 1 jam. Kalau kita melihat posisi monthly, akhir bulan masih kemarin ditutup oleh posisi buyer, tetapi masih ada unsur tawar-menawar karena posisinya di atasnya masih ada ekor atau shadow. Jadi kalau melihat situasi seperti sekarang ini, teman-teman masih perlu disadari bahwa biasanya dengan bentuk pola candle seperti ini masih berpotensi untuk naik di bulan-bulan ini. Ya. Naiknya seberapa saya tidak tahu, yang jelas masih ada potensi kuatnya untuk naik. Setelah situasi seperti ini, kita melihat monthly, kemudian kita bisa melihat weekly-nya. Posisi weekly ini memang masih ada posisi sell, ya. Tapi seller ini juga sudah ada shadow-nya atau ada ekornya, baik di atas maupun di bawah, tetapi ditutup dengan posisi seller yang cukup signifikan, artinya sudah hampir mendekati 50%. Ini artinya dalam satu minggu ini, posisi seller ini masih ada, jadi sampai ada batasan di posisi ini. Masih di batasan ini. Apakah dia nanti terbreakout di sini atau tidak? Ya, posisi resistennya dalam satu minggu ini sudah bisa digambarkan, karena di sini sempat buyer naik, kemudian diturunkan kembali, dan sekarang ditutup dengan posisi seller. Jadi potensinya untuk satu minggu ke depan itu masih ada potensi seller cukup kuat di SAU. Kemudian kita masuk ke daily-nya. Daily juga ditutup dengan posisi seller. Ya, posisi seller diujinya di posisi ini, support bawahnya. Ini belum saya tuliskan semua, ini hanya memberikan gambaran candle per candle-nya. Jadi kalau dari bacaan per candle seperti ini potensi seller masih ada. Ya. Posisi seller masih ada, tapi kita nanti tinjau dari posisi yang terdekatnya. Ada penolakan atau tidak. Ini bisa dihapus yang satunya, nanti kita naik ke atas. Ini posisi penolakan yang terdekatnya. Setelah seperti ini, kita bisa melihat dari posisi H4. Bisa kita kecilkan. Posisi H4, di sini juga ada posisi penolakan. Hampir sama. Jadi kalau kita membaca tahap demi tahap, itu akan terjadi hal yang sama. Ya. Setelah kita H4 sudah melihat seperti ini, ya. Kemudian kita melihat kalau tadi D1-nya, seller masih didominasi. Ya, H4-nya, per 4 jamnya, per daily-nya. Per 4 jamnya, ini buyer mendominasi. Kalau kita melihat seperti ini, nanti ada prosesi pengujian. Apakah terjadi pembalikan arah atau tidak. Posisi di atasnya. Ya. Atau di sini lebih dekat lagi. Terus
kemudian kita masuk di posisi H1. Setelah kita bisa mengetahui posisi retrace-nya, maka sebaiknya teman-teman melakukan persiapan untuk mempunyai gambaran. Jadi posisi H4 masih didominasi buyer, artinya masih ada potensi buyer nanti yang akan naik lagi. Tetapi kalau kita dari sisi minornya dari H1, kita uji dengan adanya resisten. Ini posisi R1, masuk posisi R1. Juga di posisi R2-nya. Atau boleh juga, karena ini posisinya itu, ini boleh juga ini dinaikkan atau diseimbangkan. Tidak terlalu dekat. Ini bisa diubah 11 mengambil posisi S1 posisi S2 posisi R1 posisi R2 ya. Posisi R3 18.01 R3. Ini bisa juga menjadikan batasan SL. Posisi S3. Ini untuk plan posisi SAU USD. Kalau kita lihat ini plan SAU USD. Ini perhatikan ya, posisi SAU USD. Jadi kalau melihat seperti ini memang tren masih didominasi seller ya kemarin. Tapi nanti kita uji setahap demi setahap, apakah dia breakout dari R1 atau tidak. Kalau memang breakout dari R1, teman-teman ikut R1-nya dulu. Breakout S1, teman-teman ikut S1-nya dulu. Itu jauh lebih aman.
ya, secara bertahap. Dan seterusnya, setiap ketemu support ataupun resisten, teman-teman take profit dulu atau berhenti dulu, jangan melakukan entry kalau belum melakukan entry. Jadi teman-teman supaya tertib untuk melakukannya. Dan usahakan setiap bermain, kalau kita bermain di time frame 1, kita harus berkomitmen untuk setiap 1 jam. Itu sebaiknya kita cepat-cepat untuk melakukan solusi apabila langkah kita itu salah. Ya. Oke, ini untuk posisi SL-nya di posisi ini. Ini untuk posisi SAU USD. Sekarang saya masuk ke posisi GBP USD. Maaf, saya ulangi lagi. Ini untuk SAU USD. Oke, sudah jelas. Sampai dengan posisi SL-nya. Tidak jelas. Setelah SAU USD, saya akan masuk ke GBP USD. GBP USD ini pun posisi sama ya, artinya sama, trennya didominasi dan ditutup oleh posisi seller. Nah, ditutup oleh posisi seller. Nah, ditutup oleh posisi seller yang cukup kuat. Kita boleh juga melihat dari posisi monthly-nya. Karena ini posisi awal bulan. Kalau dari sisi monthly, kemarin ditutup oleh posisi buyer. Kemudian kita masuk posisi weekly-nya. Kalau 1 minggunya, kemarin ditutup oleh posisi seller. Artinya, kalau melihat bentuk candle yang seperti ini, bentuk candle yang seperti ini, teman-teman harus menyadari bahwa seller ini masih kuat. Tinggal kita menunggu posisi di bawahnya, pengujian di bawah. Kita uji di bawahnya. Apakah dia bisa menerobos support ini atau tidak. Jadi, pola pikir kita adalah dalam 1 minggu ini masih didominasi oleh posisi seller, atau 2 atau 3 hari ke depan masih seller itu masih kuat. Kemudian kita masuk ke daily, D1-nya. D1-nya pun ditutup dengan posisi seller. Artinya ini seller terlebih dahulu masuk mendominasi daily-nya. Jadi apalagi dengan bentuk yang seperti ini. Jadi artinya kalau kita lihat secara bertahap, dia daily-nya itu sudah membreakout posisi ini atasnya. Ini teman-teman, posisi seperti ini enak. Sekarang kita lihat posisi H4-nya. H4-nya pun sempat buyer naik, kemudian sekarang ini posisi seller yang sedang berjalan. Tapi nanti akan dikonfirmasi di posisi ke atasnya ini. Atau langsung di sini juga apa-apa, di trace. Nanti kita lihat lagi posisinya. Karena kemarin itu ditutup dengan buyer di H4-nya. Ya. Ini ada potensi naik terlebih dahulu, kemudian diturunkan ke bawah. Artinya diuji di posisi area ini, area atasnya ini. Yang saya garis, tapi belum saya tulis angkanya. Karena perlu saya cross check lagi di H1. Oke, sekarang saya masuk ke posisi H1. Berarti posisi jelas, posisi H1 sudah ketemu R1-nya.
1366. Kemudian kita boleh masuk ke posisi H4-nya seperti ini. Ini retrace dari posisi H4. Cari yang terdekat terlebih dahulu. Cari terdekat terlebih dahulu. Ini posisi R2. Posisi R2-nya ya. 137 567. Ini posisi R3. Satu tiga delapan kosong 13. Ini posisi R3. Ini maksud saya ini S1. Ini S1. Kemudian posisi S2. Ya. Posisi S3. Satu, tiga, 8, 8. Ini untuk porsi GBP USD ya, diperhatikan GBP USD. Ini untuk GBP USD. Ini untuk GBP USD. Di R1, S1. Nah, cara bermainnya, ini jelas didominasi oleh posisi seller. Biarkan dia breakout dulu kalau mau, dia mau melakukan breakout di S1. Kita tunggu, kemudian kita uji bertahap demi bertahap. Artinya ketika dia breakout S1, dia turun S1. Kita ikut sell. Ini untuk GBP USD. Sekarang kita masuk ke Euro USD. Euro USD, kalau kita lihat dari posisi D1-nya, itu juga masih didominasi oleh seller. Bahkan dia melakukan breakout di supportnya. Yang awalnya support, sekarang jadi resisten. Ini untuk D1. Kemudian kita bisa melihat posisi H4-nya. H4-nya kita lihat berarti di sini ada yang namanya resisten. Jadi secara bertahap ya teman-teman. Jadi supaya tidak terlengkap. Setelah kita melihat semuanya sudah, kita berarti membuat skala pendeknya dari yang satu.
kita boleh melakukan skala pendek dengan satu. Di posisi S1. 3, 5. Satunya 115820. Ini posisi R2. 6. Ini posisi R3. Ini untuk posisi Euro USD ya. Untuk posisi S2-nya kita bisa turunkan. S2 238. Ini untuk plan Euro USD. Sekarang kita masuk ke GBP JPY. Ini saya hapus dulu ya, mungkin yang sisa kemarin. Posisi GBP JPY kita bikin support resisten jangka pendek. Posisi R1. 156. 329. S1-nya 55. Ini posisi R2. Satu 56 749. R3 157 157 157 089. Posisi R3. Jadi secara bertahap ya. Jadi saya
mohon untuk teman-teman bermainnya pun juga secara bertahap, jangan berasumsi nanti turunnya panjang atau bagaimana, jangan. Nanti teman-teman malah posisinya banyak yang floating. Jadi per 1 jam saja cukup, ya, artinya 1 jam profit, angkat terlebih dahulu, kemudian masuk lagi. Jadi kalau kita melihat posisi seperti sekarang ini, ya, melihat seperti sekarang ini posisi GBP GPI. Kalau kita kecilkan posisi seperti ini masih posisinya tarik menarik ya, karena memang berawal dari posisi buyer yang cukup kuat. Jadi teman-teman nggak boleh menyepelekan, sebaiknya menunggu breakout di seperti seller seperti ini, breakout seperti ini, yang panjang-panjang seperti ini. Tapi ingat, ini masih bolak-balik ke atas, belum sampai jalan ke bawah terlalu panjang. Oke, ini untuk plan GBP GPI. Untuk plan tanggal 1 November 2021 saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan salam Widi konsisten. Terima kasih.